Pemirsa, mobil SMK yang pernah populer akan diproduksi saat Jokowi menjadi wali kota Solo muncul di Pengadilan Negeri Solo. Namun mobil SMK jenis pick-up ini bukan produksi baru, melainkan barang tangan kedua yang diperoleh seorang penggugat kasus wan prestasi mobil SMK. Ada penampakan yang berbeda di halaman Pengadilan Negeri Surakarta. Sebuah mobil pick-up merek SMK diperlihatkan oleh Aufa Lukmanarea yang juga putra Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki, Boyamin Saiman. Aufa mengajukan gugatan wan prestasi mobil SMK kepada Presiden ke-7 Joko Widodo, mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan produsen mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi atau SMK karena gagal produksi massal. Pada sidang mediasi beberapa waktu lalu, Aufa meminta PT SMK menghadirkan mobil yang diinginkan namun ditolak. Akhirnya pada sidang dengan agenda kesimpulan secara litigasi, Aufa membawa salah satu mobil produksi pabrik di Boyolali itu ke Pengadilan Negeri Solo. Aufa mengaku mendapatkan mobil SMK tersebut dengan kondisi bekas dari seorang pemilik di Jakarta. Saya kan ingin membeli mobil ini kan dari dulu kan, jadi saya cari-cari walaupun second tetap saya beli. Tapi untuk paman saya nantinya, saya serahkan kepada paman saya untuk kebutuhan bertani. Jadi saya tetap ingin membeli 2 unit baru dari SMK. Terus ini dapatnya bekas atau second atau gimana? Bekas second. Terus di harga berapa ini mas? Aslinya 50, terus saya tawar 40, nggak berani mereka, jadi tengah-tengah 45. Aufa juga menegaskan memang berniat membeli mobil SMK yang digagas Joko Widodo saat masih menjabat wali kota Solo. Namun aksi ini juga untuk menunjukkan bahwa PT SMK tidak memproduksi mobil lagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, selain dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum Partai PDI Perjuangan periode 2025 hingga 2030, Megawati Soekarno Putri juga merangkap jabatan sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode kepemimpinan 2025-2030 di Kongres ke-6 di PDI Perjuangan di Badung, Bali. Selain itu, Megawati Soekarno Putri juga merangkap sebagai Sekretaris Jenderal pada kepengurusan partai. Pengumuman struktur organisasi ini disampaikan oleh Komarudin Watubun selaku Ketua Steering Komite Kongres PDIP saat jumpa pers dengan media di Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Roni Terapesi, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugoa Pereira, Sekretariat dan Bendahara, Sekretaris Jenderal belum diputuskan oleh Ibu, masih Ibu merangkap. Keputusan Megawati merangkap jabatan merupakan pertimbangan pribadi sang Ketua Umum. Masih belum dapat dipastikan apakah selama periode tersebut Megawati akan terus merangkap jabatan Sekjen. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyatakan bahwa partainya tidak memposisikan diri sebagai oposisi. Hal tersebut disampaikan Megawati pada hari terakhir Kongres ke-6 PDIP di Bali. Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan bahwa partainya tidak memposisikan diri sebagai oposisi, namun partai penyeimbang. Megawati menambahkan PDI Perjuangan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Meski demikian, Megawati menyebut walaupun PDI Perjuangan bukan oposisi, namun partainya tetap mendukung setiap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga
tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan. Dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan. Megawati juga menambahkan keberpihakan bukan soal berada di dalam atau luar pemerintahan, namun soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan Bung Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menangis saat politikus PDIP Hasto Kristianto tiba di acara Kongres di Bali. Kehadiran politikus PDI Perjuangan Hasto Kristianto disambut riuh tepuk tangan dari anggota Kongres PDIP. Hasto langsung menghampiri podium tempat Megawati Soekarno Putri memberikan pidatonya untuk memberi salam. Usai Hasto memberikan salam, Megawati tak kuasa menahan air matanya dan sempat menghentikan pidatonya dalam Kongres tersebut. Sekjen Mas Hasto Kristianto, Sekjen demisioner Mas Hasto Kristianto bisa hadir kemari untuk menunjukkan bahwa pada akhirnya kejahatan pasti kalah melawan kebenaran. Satyam Eva Jayate. Bentuk dari pemberian amnesti ini bisa menjadi semangat bagi kami semua selaku kader PDI Perjuangan untuk kembali memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dan tentunya perjalanan kita sebagai kader PDI Perjuangan masih panjang. Dan pada akhirnya Satyam Eva Jayate, kebenaranlah yang akan menang. Merdeka. Megawati meneriakan Satyam Eva Jayate, kebenaran akan menang. Pemirsa, jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, warga mulai berburu pernak-pernik Agustusan, salah satunya di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Nuansa merah putih mulai semarak di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Beragam jenis bendera, umbul-umbul, lampu hias, hingga dekorasi gapura mulai dijajakan para pedagang. Para pembeli pun mulai memilih pernak-pernik sesuai dengan kebutuhan 17-an. Pasar Jatinegara banyak didatangi pembeli karena harganya yang relatif murah dan pilihannya lengkap. Para pedagang juga gembira jualannya laris manis. Mereka dapat meraih omset penjualan hingga 5 juta per hari.